Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini ngasih materi tentang futur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara Liko online kita ya. Semoga kondisi segera membaik teman-teman, dan semoga Allah lindungi kita semua. Insya Allah hari ini hujan di sore hari penuh rahmat dari Allah. Pada kesempatan ini ngasih materi tentang futur. Ini diambil dari buku kuliah waktu tahun 2010. Berarti udah 10 tahun yang lalu ya. Oke, definisi futur. Futur menurut bahasa adalah terhenti setelah berjalan atau diam setelah bergerak. Ya kayak sekarang nih kita lagi di rumah aja kan gitu. Jadi terhenti setelah berjalan. Maksudnya apa? Kita biasanya beribadah nih, ibadah misalnya konsisten, tiba-tiba kita berhenti gitu. Misalnya yang tadinya rajin tahajud tiba-tiba stop, atau yang kayak misalnya aku nih dulu ikutnya one day one juice tiba-tiba berhenti kayak gitu. Jadi kondisi di mana yang tadinya kita semangat dalam beribadah lalu tiba-tiba berhenti gitu. Jadi iya benar, sifatnya iman itu kan naik dan turun gitu ya. Naik karena ketaatan kepada Allah dan turun karena kebanyakan maksiat kepada Allah gitu. Jadi banyak faktor yang membuat kita menjadi futur atau enggak gitu ya. Salah satunya adalah teman, lingkungan. Jadi kalau kita mau menjaga keimanan kita perlu banget gitu ya didukung dengan teman-teman yang soleh gitu. Kalau misalnya kita soleh sendiri nggak bisa, kita butuh lingkungan gitu. Jadi ibaratnya prinsipnya kayak gini, kayak kopi gitu ya. Kopi itu bercampur tapi tidak merubah gitu. Jadi mewarnai tapi jangan sampai kita terwarnain seperti itu. Nah, jadi menurut bahasa futur itu adalah terhenti setelah berjalan atau diam setelah bergerak. Jadi gabut gitu. Jangan mentang-mentang kita di rumah aja nih karena corona, kita jadi nggak bergerak gitu. Kita cuman udahlah nggak kemana-mana, nggak aktivitas, jadi bikin kita mager, ibadah juga jadi kendor, jadi nggak semangat seperti itu. Doa ketika turun hujan nih, lagi hujan turun banyak rahmat Allah dan di waktu senja, Allahumma shayyiban nafi'ah. Oke, selanjutnya adalah menurut istilah penyakit yang mengenai seorang aktivis kayak kita nih, kayak aku kali ya, dulu aktivis dakwah gitu ya, tahun 2007-2008an, sekarang udah enggak gitu. Yang mengenai seorang aktivis dakwah, paling rendah malas atau berlambat-lambat, dan paling tinggi berhenti atau berdiam setelah rajin dan bergerak dengan semangat. Jadi maksudnya penyakitnya apa? Malas nih, berlambat-lambat, nunda-nunda gitu, menunda-nunda kebaikan. Tadinya semangat bergerak. Contohnya misalnya sholat, udah denger azan sih ya, tapi entah dulu nanti dulu santai aja dulu gitu. Jadi suka menunda-nunda gitu, sampai mikir ntar aja, tanggung ada kerjaan, tanggung nih lagi kerja gitu. Kadang gitu ya, ada orang lagi kerja terus denger azan, dia lebih mengutamakan ya udah kerja aja dulu, sholatan tadi akhir waktu gitu. Jadi menurut istilah adalah penyakit yang mengenai seorang aktivis paling rendah, males tuh. Dan yang paling kacau adalah berhenti, nggak ngelanjutin. Misalnya dulu gitu ya, misalnya dia pakai kerudung, terus tiba-tiba dia copot kerudung, terus malah pindah keyakinan gitu. Jadi kondisi yang paling parah adalah dia meninggalkan kebaikan itu sendiri gitu. Mestinya kan semakin hari kita semakin baik ya amalan kita, bukan semakin buruk gitu. Nah, ini ada sebab-sebab futur nih. Jadi ada sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran, namanya kisah Ka'ab bin Malik yang futur ketika perang Tabuk. Dia tuh saking, kalau nggak salah ada di surat At-Taubah atau surat jadi dia saking menikmatin, waktu itu diuji sama Allah, dikasih nikmatnya apa coba? Dikasih nikmatnya punya kebun, dan kebunnya lagi sedang berbuah banyak gitu, dan lagi dikasih buah yang banyak sama Allah, diajakin berperang jihad. Dia sahabat-sahabatnya itu ada tiga sahabat, yang lainnya
pada punya uzur, alasan untuk nggak pergi jihad. Nah, Ka'ab bin Malik nih, dia malah pergi apa coba? Dia malah nggak mau berangkat jihad. Akhirnya dia sama Rasulullah dikucilkan selama 40 hari gitu. Terus sampai bahkan diajakin sama orang Nasrani buat pindah keyakinan gitu. Tapi Ka'ab bin Malik nggak mau. Jadi futur itu seperti Ka'ab bin Malik gitu. Maksudnya dia itu selemah-lemahnya dia gitu ya. Tadinya semangat berangkat jihad, cuman gara-gara punya buah lagi panen gitu ya, dia malah tidak mengikut seruan jihad gitu. Sebab-sebab yang pertama adalah berlebihan dan ekstrim dalam menjalankan agama. Kata Rasulullah gini, waspadalah kalian dalam berlebihan menjalankan agama. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena berlebihan dalam menjalankan agama. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita harus tahu nih skala prioritas nih agar nggak futur gitu. Misalnya gini, dia saking semangatnya nih ya, itu mah aku dulu ya, lagi era zaman masih aktif jadi aktivis dakwah gitu ya. Semangat banget ngisi binaan liko gitu, tapi aku nggak profesional nih. nggak tahu nggak tahu mana yang prioritas gitu. Akhirnya apa sih namanya, beri skala prioritas, nggak tahu mana yang. Jadi jangan sampai kita semangat beribadah yang lain tapi kita melupakan ibadah yang satu. Misalnya ada 3 sahabat Rasulullah yang bilang gini, ya Rasulullah aku nggak akan mau nikah. Terus yang satu lagi, ya Allah aku mau puasa terus. Ya Allah Rasulullah aku nggak mau tidur, aku mau tahajud terus. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya aku menikah dan aku bergaul dengan istriku. Sesungguhnya aku tidur dan aku tahajud. Sesungguhnya aku berpuasa dan aku berbuka. Jadi jangan sampai kita saking semangatnya beribadah kita berlebihan dan lupa buat hal yang lainnya seperti itu. Jadi Rasul bersabda, waspadalah kalian dalam berlebihan menjalankan agama. Sungguh umat sebelum kalian binasa karena berlebihan dalam menjalankan agama. Contohnya apa? Orang Nasrani itu mereka tidak nikah. Mereka itu nggak nikah ya. Itu kan melanggar fitrahnya manusia gitu ya. Tapi akhirnya apa? Saking berlebihannya mereka malah berzina gitu, kayak yang di Vatikan seperti itu. Terus Rasulullah bersabda gini katanya, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak seorang pun yang berlebihan di dalamnya menjalankan agama kecuali dia akan dikalahkan. Jadi jangan mentang-mentang saking semangatnya hari ini tilawah 3 juz, nanti besoknya sampai 29 hari kemudian nggak tilawah. Itu namanya kacau gitu. Jadi kalau beribadah tuh kata Rasulullah apa? Sedikit tapi istiqomah gitu. Biar sedikit tapi tetap istiqomah. Terus Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk umatku. Ya itu tadi seperti yang sahabat Rasulullah saking nggak mau ketinggalan ibadah, dia mau sholat tahajud terus. Bayangin dia mau sholat tahajud terus nggak tidur, kira-kira apa yang terjadi? Badannya lemah kan? Nah akhirnya kata Rasulullah dia bukan termasuk golongan umatku. Jadi Rasulullah itu sholat tahajud tapi dia tidur juga, istirahat. Kita bukan cuman butuh casan ruhiyah tapi juga ngecas badan, jasad dia kita juga gitu. Jadi kita harus seimbang antara jasad, ruhiyah dan fikriyah kita. Seperti itu. Jangan sampai gini ya, saking semangatnya kita buat sholat, buat tahajud gitu ya. Kita semangat nih tahajud, bangun jam 2 berokat-rokaat, giran waktunya sholat wajib, sholat subuh dia kebablasan, kan nggak nyambung gitu ya. Dia sangat berlebihan sholat tahajud tapi dia lupa dia sama kewajiban sholat selanjutnya. Nah yang kedua adalah berlebihan dan melampaui batas dalam mengkonsumsi yang mubah. Yang mubah itu apa sih? Misalnya makan misalnya bakso, mubah sih boleh ya. Terus tapi dia berlebihan, bermangkok-mangkok kayak gitu, seperti itu. Wow, ya Allah ada petir. Ya jadi sama Rasulullah kata gini, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat apa? Surat ke-7 ya, surat Al-A'raf atau Al-Anfal ayat 31. Surat ya. Jadi nggak boleh kita tuh berlebihan. Misalnya apa sih namanya, saking kayak lebaran nih,
dia sih emang benar kata Rasul, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Mau sholat Idul Fitri berlebihan banget, beli baju sampai 5 setel buat lebaran, tapi besok nggak punya duit lagi gitu. Atau misalnya makanan minum lah, jangan berlebihan, giran mentang-mentang mau lebaran gitu ya, jor-joran bikin kue. Kalau aku sendiri sih nggak ada budaya kayak gitu ya, biasa aja gitu lebaran, nggak nyambut yang wah-wah banget kayak gitu. Jadi hal yang membuat futur itu berlebihan dan melampaui batas dalam mengkonsumsi yang mubah, terlalu berlebihan gitu, saking semangatnya gitu, sampai nggak terkontrol. Bahkan kalau misalnya contoh lagi berpuasa tuh kadang apa coba, lagi masih puasa, ngelihat ini kayaknya pengen ini itu, lapar mata, giran pas buka mah cuma teh manis juga sebenarnya udah cukup seperti itu. Jadi sama Rasulullah nggak boleh berlebihan. Aisyah berkata, kata gini, kata Aisyah, bencana pertama yang akan menimpa umat ini adalah setelah nabinya adalah kekenyangan. Bayangin, orang yang kalau udah kekenyangan perutnya, sungguh ketika kaum itu kenyang perutnya, badan mereka menjadi gemuk, ya kan? Badannya mereka menjadi gemuk, terus apa? Maka hati nurani mereka menjadi lemah dan nafsu mereka menjadi besar. Jadi bayangin deh, mereka tuh makannya berlebihan gitu. Mereka makannya kayak lagi, kan abis buka tuh kadang kita suka apa? Kalau abis buka tuh makan sampai perut kenyang, akhirnya buat sholat tarawih jadi apa? Jadi males seperti itu. Dan itu bikin kalau kita udah kekenyangan, kita tuh cuman egois mikirin diri kita sendiri, udah kenyang, udah habis itu tidur, kita nggak mikirin tetangga samping kanan kiri kita punya makanan atau enggak, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu kali ya, baru sampai 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan boleh tanya lihat di WA ya, karena hujan juga cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.